Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raul Denggasing. Saat ini saya tinggal di Malang atau Macanda lewati kuburan. Pertama-tama saya ucapkan congratulations, selamat buat PSM yang telah berhasil memenangkan pertandingan atas Persib Bandung. Walaupun sempat Kak membuat deg-degan, sempat Kak domba-domba geleter, pucak mukaku di akhir-akhir babak kedua. Tapi akhirnya PSM bisa mengunci kemenangan 4-2 atas Persib dan mulai merengsek ke papan atas klasemen sementara Liga 1 Indonesia. Tapi sayang, saya tidak sempat menyaksikan laga PSM ke Parepare, hanya menyaksikan laga melalui televisi. Karena uang yang sudah saya sisihkan terkuras untuk memenuhi keinginan anak masuk di salah satu SSB di kota Makassar. Bukan apa-apa, kemarin dia sempat menonton di sosmed salah satu video kiper andalan PSM Reza Arya mengangkat sebuah gas 3 kg. Langsung dia bilang sama saya, "Pak, mau tuh nggak jadi kipernya PSM deh, mau berlatih jadi kiper. Karena biasa tonjak belikan gas 3 kg. Dalam hatiku, makalah aja. Nah kira mungkin gampang sekali latihannya jadi kiper PSM. Mungkin nak kira angka-angka gas di 3 kg. Tapi karena saya seorang ayah, seorang bapak yang pengertian, yang tidak ingin mengecewakan anaknya, ku belikan Tommy, ku daftarkan ku belikan peralatannya sepak bolanya untuk menjadi seorang kiper. Walaupun kualitas barang-barang yang saya belikan itu kelas 3, tapi dompet Kak langsung tipis. Uang yang rencananya mau dibawa ke Parepare, nyus ludes. Bahkan uang yang kucok-kocok dari mamanya ada di bawah vas, ada juga di dalam kantong jaket, bahkan ada yang kutanam di dalam tanah, terpaksa ku ambil Demi apa? Demi memenuhi hasrat seorang anak menjadi kiper andalan PSM di masa yang akan datang. Ngomong-ngomong soal Matuanging, kalau PSM berlaga di Matuanging, tidak pernah ke Alpa nonton di sana. Jalan-jalan ya, modalku cuma uang tiket. Mohon maaf saudara, kalau saya lagi-lagi curhat, lagi-lagi membahas tentang Stadion Matuanging. Karena betapa rinduku, betapa kesepianku, tanpa adanya Matuanging untuk mengawali hari-hariku menyaksikan laga-laga PSM. Kalau dibaratkan wanita, Matuanging itu adalah cinta pertamaku yang tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah hilang, dan suatu waktu akan meledak jika kita bertemu dengan cinta pertama di salah satu acara reuni sekolah. Jadi hati-hati buat pasangan yang sudah menikah, kalau ada istri atau suami yang mau berangkat ke acara reuni, kalau perlu ikut pegang erat tangannya suami siko ikat dengan tali rapia. Karena kalau tidak ikut bisa-bisa bawa pulang yang bebnya ke rumah cinta pertamanya. Jadi saran saya buat panitia-panitia acara reuni, kalau bikin acara tulis besar-besar, kasih tinta merah bahwa pasangan yang sudah menikah harus dan wajib membawa istri atau suaminya ke acara reuni. Jadi kalau tiba-tiba mungkin Bas Nyong melirik sedikit ke arah cewek lain, ditapek langsung sama nyonya. Tidak bisa kok lolos. Karena banyak kejadian saudara, kalau kita pergi di kantor-kantor pengadilan agama, berjejer itu istri-istri yang atau suami-suami yang menuntut cerai istri atau suaminya. Kebanyakan gara-gara apa? Gara-gara perselingkuhan. Bertemu dengan cinta pertamanya di acara reuni. Berkembang menjadi sepasang kekasih yang kembali merasakan indahnya bahwa dunia itu hanya milik kita berdua. Tidak taunya bahwa dia sudah resmi menjadi kekasih lain. Jadi hati-hati Kembali ke Stadion Matuanging. Dari kecil dari kelas 3 SD sampai sekarang ada anakku,
sering Kak nonton PSM berlaga di Matuangin. Tidak pernah ke Alpa kalau di Matuangin. Kalau di Parepare, kalau mungkin habis uangku, nyak nyuski, pasti Alpa Mas Sedeng. Oh, tapi biasa aja pergi ke Parepare, toh. Jadi, Matuangin itu ada istilahnya kalau anak-anak, Ki, ada istilah om-om, ikut dulu om. Tapi itu cuma dirasakan oleh anak-anak yang pendapatan orang tuanya di bawah UMP. Seperti saya kok dong. Bapakku dulu sopir PT-PT Ji. Yang kadang juga biasa dikerjai sama ABG-ABG yang bambala. Jadi kalau contoh turungi. Pak, di belakang bayar, Pak. Oke. Turungi lagi satu orang. Pak, di belakang bayar, Pak. Oke. Sampai berkali-kali mereka bilang, Pak, di belakang bayar, Pak. Bapakku kodong, yang namanya orang tua, iya mami. Sampai di ujungnya jalan veteran, jalan bandang, pas balik mau minta uang, kosong mi. Tidak ada di penumpang biar satu. Betapa sedih hati orang tuaku, tergores hatinya bapakku. Bensin habis, tenaga terkuras, uang tidak didapat. Jadi buat teman-teman yang mungkin di masa lalu pernah melakukan hal-hal tersebut, telepon Kak, saya kirimkan ke nomor rekeningku daripada nyasar di kemudian hari. Kembali ke pembahasan Matuangin yang tentang istilah om-om ikut dulu om. Tidak semua memang anak-anak Makassar merasakan hal tersebut. Jadi jangan kau samaratakan Ki dengan anak-anaknya mungkin orang-orang kayanya di Makassar. Atau anak-anak pengusaha ya. Contoh satu letingko sama anaknya Pak Iyas, anaknya Pak Amir Uskara, atau anaknya Pak Nurdin Halid, atau bahkan satu SMA ko dengan Pak Bupati Goa termuda, Pak Bupati termuda Indonesia Timur dahulu, Bapak Adnan Purihta Yasilimpo. Hormatku buat beliau, sehat-sehat selalu Pak Bupati. No? Jadi contoh ini, adakan mau reuni satu SMA aku ini dengan Bapak Adnan. Ketemu aku dengan Bapak Adnan di sebuah acara. Nusapa Tommy Pak Adnan. Halo bro. Kembali juga nasapa Tom ke Pak Adnan. Kak beliau lo profile Ji. Oh Cika. Berbincang-bincang mau tentang masalah olahraga. Merembet nih ke tentang Stadion Matuangin. Nung bilang Tommy sama Pak Adnan begini. Bro. Susah nadi. Kenapa itu Matuangin belum terbangun-bangun? Nah, bilang mi Adnan, sabar kok Cika. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada dana dari pusat dan sudah ada izin untuk membangun stadion di Makassar, dibangun itu. Nu balas tong iyo di kebanyakan tong kenangan tak itu di Matuangin toh, nu ngaji dulu. Kalau mau ki nonton PSM baru tidak ada tiket tak ikut-ikut ki sama om-om bapak-bapak yang punya tiket. Pasti langsung heran-heran Pak Adnan. Nah bilang dalam hatinya, apa nah bilang ini temanku stres-stres sih kapang. Kemudian tiba-tiba kamu ditinggalkan, dicampakkan bagi pacar yang tidak lagi wangi. Setelah beliau pergi, bilang Tommy, sombongnya Mu'adnan. Toh berubah mi, beda mi. Weh baracung, lu tahu gitu siapa Pak Adnan? Lu tahu jika Bupati Goa sekarang kemanakannya Pak Menteri Pertanian Pak Sarul Yasilimpo, klannya keluarga Yasilimpo. Jadi sebangsa beliau tidak mungkin nih kalau mau nonton PSM waktu kecil ikut-ikut sama om-om yang punya tiket. Beliau pasti duduknya atau menontonnya di VIP utama. Toh, kalau bosan di VIP utama baru bertukar tiket mungkin sama temannya untuk pergi ke tribun terbuka. Dan kalau hal itu terjadi, saya orang pertama yang mau berganti tiket dengan beliau. Kutunggu di pintu masuknya VIP utama, bertukar tiket, Kak. Bukan apa-apa, saudara. Kamu tong itu dirasakan nonton PSM di VIP utama dengan kursi empuk dan langsung menghadap ke lapangan. Tidak capek berdiri. Iya toh? Iya. Nyaman namamu. Oke, sekian dulu. Saya Rahul Denggasing dengan kata saya menyapa, Ewaku.